Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like ya. Bab 441 sampai 442. Bab 441, Peradaban Pertama Blue Star. Ye Guan kaget saat mendengar kata-kata Cizen. Pihak lain telah melindungi Blue Star sejak kelahirannya. Berapa tahun kamu hidup? Menakutkan memikirkannya. Ye Guan terkejut dan berkata, ada banyak rahasia yang tidak diketahui di bintang biru ini. Cizen tersenyum dan berkata, ya. Ye Guan terdiam. Tiba-tiba, dia menyadari betapa tidak berartinya dia di alam semesta yang luas ini. Bukan hanya dia. Banyak orang yang hanyalah setitik debu di alam semesta yang luas ini. Alam semesta sangat luas dan tidak ada habisnya. Anda masih harus menurunkan diri sedikit, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guandao berkata, hal-hal yang ingin kita dapatkan kali ini adalah apa yang ingin didapatkan oleh para kemunduran waktu itu. Cizen mengangguk. Ye Guan bingung, yang di Mars, akankah dia membiarkan kita mengambilnya? Cizen berkata, ya. Ye Guan bingung, kenapa? Cizen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan terdiam. Cizen bersandar di bahunya, jangan bicara dan istirahatlah yang baik. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. Ye Guan melirik Cizen, tidak berkata apa-apa, dan perlahan menutup matanya. 3 jam kemudian, setelah turun dari pesawat, Ye Guan tercengang. Qianzu, mereka benar-benar kembali ke Qianzu lagi? Ye Guan menoleh untuk melihat Cizen di sampingnya. Wajahnya penuh keraguan. Tapi Cizen tidak berkata apa-apa lagi dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Ye Guan masih bertanya, kemana kita akan pergi? Cizen berkata, Desa Miao. Ye Guan sedikit mengernyit, Desa Miao. Cizen mengangguk. Setelah meninggalkan bandara, keduanya menempuh perjalanan 2 jam dan tiba di sebuah gunung besar. Setelah mendaki gunung besar, sebuah desa besar muncul di depan mereka. Desa ini terdiri dari lebih dari 10 desa alami yang dibangun di atas gunung, dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya, dan teraseringnya terhubung langsung ke langit. Sungai Baisui melewati desa, membagi desa Miao menjadi 2. Bangunan-bangunan di sini juga sangat khas. Semuanya berupa bangunan panggung kayu yang dibangun menghadap pegunungan. Ada lebih dari 1000 bangunan panggung yang menjulang tinggi mengikuti medan. Saat itu tengah hari, dan sudah waktunya memasak. Dari tempat mereka berdua memandang, ribuan keluarga Miao sedang memasak, dan asap perlahan mengepul dari dapur mereka, seolah-olah mereka terhubung dengan langit dan bumi. Ye Guan tersenyum dan berkata, tempat ini sangat bagus. Cizen mengangguk sedikit, dibandingkan dengan pusat kota yang ramai, tempat ini memiliki pemandangan yang berbeda. Ye Guan tersenyum, lalu menarik Cizen ke bawah. Cizen melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Segera, keduanya sampai di gerbang desa Miao. Ye Guan mendongak dan melihat bahwa gerbang itu terbuat dari kayu kuno. Meskipun dirawat dengan baik, tanda-tanda perbaikan di beberapa tempat masih terlihat jelas memiliki sejumlah sejarah. Tepat di atas pintu kayu, ada 6 karakter besar, Desa Sijiang Qianhu Miao. Setelah memasuki desa, Ye Guan menemukan banyak orang di sini. Kebanyakan dari mereka datang ke sini untuk wisata, dan sangat ramai. Selama periode ini,
Ye Guan bertemu dengan beberapa wanita Miao. Wanita Miao ini mengenakan pakaian aneh dan sangat berbeda dari yang di luar. Cizen tiba-tiba tersenyum dan berkata, mau mencoba makanan di sini. Ye Guan mengangguk. Oke, keduanya menemukan sebuah restoran dan duduk di dekat jendela. Cizen melihat menu di depannya dan memesan banyak hidangan sekaligus. Setelah datang ke Bima Sakti, dia juga sangat menyukai makanan di sini. Setelah Cizen menyerahkan resepnya kepada pelayan, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, makanan lezat di galaksi ini sungguh aneh. Satu jenis makanan dapat digunakan untuk membuat makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya, seperti kacang-kacangan, yang mana bisa dibuat tahu bao atau tahu lunak. Bisa juga membuat tahu kering, bisa juga membuat ampas tahu. Ye Guan tertegun sejenak, lalu berkata, Douzi sungguh luar biasa. Cizen mengatupkan bibirnya dan tersenyum, sebenarnya ini seperti mengolah Taoisme. Semacam hati Tao juga dapat menghasilkan buah-buahan Tao yang tak terhitung jumlahnya. Ye Guan bijaksana. Cizen menoleh untuk melihat keluar dan berkata dengan lembut, lihat orang-orang itu. Ye Guan menoleh untuk melihat orang-orang itu dan berkata, orang-orang ini pada dasarnya hidup kurang dari 100 tahun, dan kebanyakan dari mereka bekerja keras hanya untuk tetap hidup. Ye Guan sedikit mengernyit, hidup. Cizen mengangguk, hidup. Ye Guan terdiam. Dia telah berada di Bima Sakti selama beberapa waktu dan sudah memiliki pemahaman tertentu tentang tempat ini. Kebanyakan orang di sini tidak mampu berkultivasi dan harus berjuang sepanjang hidup mereka. Seperti yang dikatakan Cizen, hiduplah. Cizen memandang Ye Guan, saya telah berpikir untuk memindahkan sistem ini ke alam semesta nyata, membatasi semua makhluk hidup, membuat mereka hidup kurang dari 100 tahun, tidak dapat berlatih, dan tidak dapat menjara energi spiritual alam semesta, untuk melestarikan alam semesta. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan, apakah menurutmu ini baik atau buruk? Ye Guan menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak bagus. Cizen tersenyum dan berkata, kenapa? Ye Guan berkata dengan lembut, kami tidak terkalahkan. Dan kemudian kami memutus jalur kultivasi orang-orang di belakang kami. Kami juga menyebutnya baik untuk mereka dan baik untuk alam semesta. Ini terlalu munafik. Cizen tersenyum dan berkata, tetapi alam semesta akan hancur. Ye Guan terdiam dan menghela nafas dalam hatinya. Cizen bertanya, apakah ini sulit? Ye Guan mengangguk. Cizen tersenyum tipis dan berkata, hidup memang seperti ini. Seringkali tidak memuaskan seperti yang diharapkan. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, sebenarnya, menurutku tidak perlu khawatir. Cizen tiba-tiba menjadi tertarik. Bagaimana cara mengatakannya? Ye Guan berkata dengan serius, kami para beku, sejak kami berlatih, kami bersaing dengan manusia, langit, dan bumi. Dapat dikatakan bahwa latihan itu bertentangan dengan alam. Jika bencana kosmik terjadi karena penjarahan alam semesta, tubuh akan mati. Jika tidak, Anda memintanya. Cizen mengangguk dan memuji. Bagus sekali, Ye Guandao. Jika saya benar-benar menguasai seluruh alam semesta, saya akan membuat beberapa batasan. Tetapi saya tidak akan mengakhiri jalur kultivasi semua makhluk hidup. Adapun bencana kosmik, jika benar-benar terjadi, seluruh alam semesta akan terjadi, melawan bersama. Jika tidak bisa melawan,
maka seluruh alam semesta akan mati bersama. Cizen tersenyum tipis. Kamu sangat toleran. Tetapi saya harus mengingatkan kamu bahwa jika hari itu tiba, kamu mungkin kesakitan. Karena beberapa orang dan benda tidak dapat dilepaskan hanya karena mereka bisa. Ye Guan mengangguk sedikit. Saya mengerti. Sejak zaman kuno, hal itu selalu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Cizen melirik Ye Guan, tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, makanan mulai disajikan. Cizen melihat panci di depannya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah makanan khas terkenal di sini, yang disebut ikan dalam sup asam. Cobalah segera. Karena itu, dia secara pribadi mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam mangkuk Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih. Sambil berbicara, dia mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ikan itu sangat empuk, asam dan sangat istimewa. Cizen bertanya, bagaimana? Ye Guan tersenyum dan berkata, oke. Cizen tersenyum dan mengambilkan hidangan lain untuk Ye Guan. Apakah kamu tahu apa ini? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Cizen tersenyum dan berkata, ini disebut pangsit tahu. Terbuat dari tahu goreng dan dicelupkan ke dalam mie cabai. Enak sekali. Saat dia berbicara, dia menuangkan sedikit bubuk cabai ke bola tahu itu sendiri. Ye Guan menggigitnya dan berkata, renyah di luar dan empuk di dalam. Rasanya enak sekali. Cizen tersenyum, mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, hidangannya tiba satu demi satu. Ye Guan menemukan bahwa camilan spesial ini benar-benar terasa enak dan jauh lebih menarik daripada daging naga. Setelah makan beberapa saat, Ye Guan tiba-tiba menunjuk ke mangkuk makanan di depannya. Apakah ini akar pohon? Cizen tersenyum dan berkata, ini zirgen, juga dikenal sebagai Hotuinia cordata di luar. Rasanya sangat istimewa, cobalah. Ye Guan mengangguk, mengambil satu dan mencicipinya. Cizen tertawa, bagaimana? Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memakannya. Cizen mengangguk, saya tidak bisa memakannya pertama kali, tapi saya mencicipinya lagi dan rasanya oke. Ye Guan memandang Cizen dan bertanya, saudari Zen, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Cizen mengangguk, saya datang ke sini untuk berkunjung. Pada saat itulah saya menemukan bahwa benda suci itu ada di tempat ini. Ye Guan sedikit penasaran, saudari Zen, benda suci macam apa itu? Cizen tersenyum dan berkata, kamu akan mengetahuinya nanti. Ye Guan tidak berdaya. Pada saat ini, sekelompok wanita Miao tiba-tiba masuk. Mereka berjalan ke samping, bersulang untuk para tamu, dan menyanyikan lagu-lagu daerah yang sangat ceria. Kamu menyaksikan dengan rasa ingin tahu. Cizen tersenyum dan berkata, lagu-lagu yang mendorong minum juga merupakan ciri khas tempat ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, cukup menyenangkan. Cizen tersenyum lalu berkata, apakah kamu kenyang? Ye Guan mengangguk. Cizen berkata, kalau begitu ayo pergi. Setelah mengatakan itu, keduanya membayar dan pergi. Cizen membawa Ye Guan langsung ke kedalaman gunung. Setelah keduanya mendaki beberapa gunung, Cizen menunjuk ke dinding gunung di kejauhan. Lihat di sana. Ye Guan mengikuti jari Cizen dan melihat ada sebuah gua kecil di dinding gunung yang jaraknya ribuan meter.
pintu masuk gua itu tidak besar dan sulit bagi orang biasa untuk melihatnya. Ye Guan meraih tangan Cizen. Aku memegang pedang. Cizen bertanya, berapa banyak energi yang tersisa? Ye Guan Dao, tidak lebih. Cizen berkata, kalau begitu ayo jalan ke sana. Lagi pula tidak jauh. Kita akan masuk lagi nanti. Bagaimana jika ada masalah? Ye Guan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Dia membawa Cizen dan berjalan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Saat dia berbicara, dia berjongkok. Cizen tersenyum dan berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia langsung menaiki Ye Guan. Ye Guan tidak banyak berpikir dan pergi dengan Cizen di punggungnya. Di tengah perjalanan, Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Saudari Zen, apakah kamu pernah mengalami periode terbalik?" Cizen menggelengkan kepalanya. "Tidak." Ye Guan bingung, "Kenapa?" Cizen tersenyum dan berkata, "Tidak tertarik." Ye Guan tersenyum pahit. "Oke." Cizen berkata, "Apakah Anda mengikuti jalur ilmu pedang yang tak terkalahkan?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Cizen mengangguk sedikit tapi tidak berkata apa-apa. "Ye Guan Dao, ada apa?" Cizen berkata, "Jalan ini agak sulit untuk dilalui." Ye Guan mengangguk. "Ya." Cizen tersenyum dan berkata, "Saya menantikan hari ketika Anda menjadi tak terkalahkan." Ye Guan tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan mempercepat langkahnya. Segera, keduanya mencapai puncak gunung. Tidak ada cara untuk mencapai gua dari posisi ini. Ye Guan tidak punya pilihan selain beruntung dan menurunkan pedangnya. Dalam sekejap, keduanya muncul di pintu masuk gua. Di dalam gua gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Ye Guan memandang Cizen, dan Cizen tiba-tiba mengeluarkan benda hitam, seperti pipa. Ye Guan penasaran, "Apa ini?" Cizen tidak berkata apa-apa, tapi menekan sebuah tombol. Dalam sekejap, seberkas cahaya keluar, menerangi area di depannya seperti siang hari. "Kamu Guan?" Cizen menarik Ye Guan menuju gua. Gua itu sangat dalam. Setelah berjalan beberapa saat, dia masih belum mencapai ujung. Ye Guan melihat sekeliling, masih sedikit waspada. Dia tidak berani gegabah tentang bintang biru ini. Segera, keduanya sampai di sebuah pintu batu. Cizen berjalan ke pintu batu itu, meletakkan tangan kanannya di pintu batu itu, dan mendorongnya dengan lembut. Klik, pintu batu terbuka, dan yang Anda lihat adalah aula yang suram. Di aula ini, terdapat pilar-pilar batu. Ada seseorang di setiap pilar batu ini. Orang-orang ini dan pilar-pilar batu itu seperti satu tubuh yang sangat aneh. Kamu melihat sekeliling, lingkungan sekitarnya kosong, menakutkan dan aneh. Ye Guan bertanya, "Di mana ini?" Cizen berkata, "Peninggalan terakhir dari peradaban pertama Blue Star." Ye Guan memandang Cizen, "Peradaban pertama di Blue Star?" Cizen mengangguk. "Ya." Ye Guan sedikit penasaran, "Peradaban apa?" Cizen tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya tidak tertarik pada mereka." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Cizen berkata, "Ada hal baik di sini. Ini akan sangat membantu Anda." Ye Guan bertanya, "Apa?" Cizen tersenyum dan berkata, "Tepat di depan, saya akan mengantarmu untuk mengambilnya." Ye Guan mengangguk. Keduanya berjalan menuju kejauhan,
Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melihat pilar batu di sebelah kanan. Di atas pilar batu, seseorang tiba-tiba membuka matanya. Bab 442, Asal. Saat pria di pilar batu membuka matanya, Ye Guan tiba-tiba merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang kuat dan dia sangat waspada. Jika budidayanya tidak ditekan, dia secara alami tidak akan takut. Tapi sayangnya, dia bahkan tidak bisa melepaskan niat pedangnya sekarang. Orang di pilar batu tidak mengambil tindakan, dia hanya menatap Ye Guan. Cizen melirik orang di pilar batu dan tidak berkata apa-apa. Seolah menyadari tatapan Cizen, orang di pilar batu menoleh ke arah Cizen. Ketika dia melihat Cizen, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan matanya penuh ketakutan. Bibir Cizen bergerak, tapi tidak ada suara. Tapi orang di pilar batu sepertinya mendengar sesuatu dan mengangguk dengan cepat. Ye Guan menoleh untuk melihat Cizen, yang tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, tapi dia tidak bertanya lagi. Dia menoleh ke orang di pilar batu dan berkata, "Siapa yang mulia?" Orang di pilar batu memandang Ye Guan, pengorbanan. Ye Guan sedikit mengernyit, orang yang berkorban? Pria di pilar batu itu mengangguk. Ya, Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apa maksudmu?" Orang di pilar batu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini adalah istana leluhur peradaban Siwu. Siapapun yang masuk akan dikorbankan." Ye Guan sedikit menyipitkan matanya. Peradaban Siwu? Pria di pilar batu itu mengangguk. Peradaban pertama di Blue Star. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kita baik-baik saja?" Orang di pilar batu tidak berbicara, tapi hanya melirik ke arah Cizen. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Cizen, yang tersenyum dan berkata, "Kita berdua tidak memiliki kultivasi, jadi kita tidak akan dikorbankan saat kita masuk. Ayo pergi dan ambil benda suci itu." Dengan mengatakan itu, dia menarik Ye Guan ke kejauhan. Keduanya berjalan menuju kedalaman, dan pada saat ini, Ye Guan menemukan bahwa istana leluhur lebih besar dari yang dia bayangkan setiap pilar batu. Ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius. Tempat ini sangat aneh, dan dia selalu merasa seperti seseorang sedang menatapnya. Saat ini, Cizen tiba-tiba mengencangkan tangannya dan tersenyum tipis. "Jangan terlalu banyak berpikir. Karena aku membawamu ke sini, ini demi keamanan, jadi santai saja." Ye Guan melirik Cizen dan sedikit mengangguk. "Oke." Cizen tersenyum, lalu menarik Ye Guan menuju kedalaman. Setelah berjalan sekitar setengah jam, keduanya berhenti. Tidak jauh dari sana ada sebuah platform batu. Ada tiang setinggi 100 kaki di atas tiang itu, dan di atas tiang itu ada sebuah kotak hitam pekat. Dan teruslah melihat ke atas, itu adalah langit berbintang. Kamu memandangi langit berbintang dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, apakah ini ilusi? Cizen menggelengkan kepalanya. Tidak. Ye Guan hendak berbicara ketika seorang lelaki tua berjubah abu-abu tiba-tiba muncul di depan pilar batu. Lelaki tua berjubah itu berwajah tua, bermata abu-abu, dan aura dingin terpancar dari tubuhnya. Orang tua itu melirik ke arah Ye Guan, lalu menoleh ke arah Cizen. "Nona Cizen yang terhormat, Anda di sini lagi, tapi apa perintah Anda?"
Cizen menunjuk ke kotak itu dan berkata sambil tersenyum, "Saya ingin ini." Wajah lelaki tua berjubah itu langsung berubah menjadi jelek. Cizen menatap lelaki tua berjubah itu dan berkata sambil tersenyum, "Bolehkah?" Lelaki tua berjubah itu masih terlihat jelek. Dia ragu-ragu lalu berkata, "Nona Cizen yang terhormat, itulah harapan terakhir peradaban Siwu kita." Cizen tersenyum dan berkata, "Saya tahu, tapi, dengan segala hormat, berapa lama Anda siap menunggu?" Orang tua berjubah itu menghela nafas pelan, ekspresinya muram. Cizen tersenyum dan berkata, "Dulu, kamu hampir musnah karena hal ini. Apakah kamu masih tidak bisa melepaskannya sekarang?" Lelaki tua berjubah itu menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit. "Jika Nona Cizen menginginkannya, apa yang bisa kita lakukan selain menawarkannya dengan kedua tangan?" Cizen tersenyum dan berkata, "Kamu tidak ingin menjadi seperti ini. Bagaimana dengan ini? Benda ini milik saudaraku. Aku akan mengatur dunia baru untukmu di alam semesta yang sebenarnya, dan aku berjanji kepadamu selama itu alam semesta yang sebenarnya ada, kamu akan berada di sana." Mendengar perkataan Cizen, lelaki tua berjubah itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Ini setara dengan dilindungi oleh wanita di depannya. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih banyak Nona Cizen." Seperti yang dikatakan Cizen, benda ketuhanan di atas pilar batu tersebut sebenarnya menjadi bencana bagi mereka saat ini, karena mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melindungi benda ketuhanan tersebut. Dan jika benda ketuhanan ini ditukar dengan perlindungan wanita di hadapannya, itu akan menjadi keuntungan yang nyata. Tentu saja alasan terpentingnya adalah mereka tidak punya pilihan lain. Wanita di depan mereka tidak mengambilnya dengan paksa, yang merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka. Mendengar perkataan lelaki tua berjubah itu, Cizen tersenyum tipis dan berkata, "Lepaskan benda suci itu." Orang tua berjubah memberi sedikit hormat, membuka telapak tangannya, dan kotak di pilar batu segera terbang ke tangannya. Lalu dengan hormat dia menyerahkan kotak itu kepada Ye Guan. Ye Guan menoleh untuk melihat Cizen, yang tersenyum sedikit dan mengangguk. Ye Guan mengalihkan pandangannya dan mengambil kotak itu. Cizen tersenyum dan berkata, "Buka dan lihat." Ye Guan mengangguk. Dia membuka kotak itu. Di dalam kotak itu, ada gumpalan gas biru tua yang tersuspensi. Saat gumpalan gas ini muncul, Ye Guan tiba-tiba merasakan energi yang sangat menakutkan. Gelombang demi gelombang datang ke arahnya. Ye Guan tampak terharu. Dia belum pernah melihat energi mengerikan seperti itu. Ye Guan menoleh untuk melihat Cizen, yang tersenyum dan berkata, "Zuyuan." Ye Guan bingung. "Leluhur," Cizen mengangguk. Tingkat energi tertinggi yang diketahui saat ini di alam semesta masih di atas sumber Tao yang legendaris. Sumber leluhur ini sudah tidak ada lagi di era ini. Ia baru muncul di dunia 50 miliar tahun yang lalu. Jika ingin mendapatkannya, asal-usul leluhur semacam ini hanya dapat diperoleh dengan kembali ke 50 miliar tahun yang lalu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke sumber leluhur di depan Ye Guan. Kelompok kemunduran waktu datang ke sini hanya untuk merebut sumber leluhur ini. Ye Guan terkejut. Dia melihat sumber leluhur di tangannya. Dia tidak menyangka bahwa sumber leluhur di depannya berasal dari 50 miliar tahun yang lalu. Seolah memikirkan sesuatu,
Ye Guan menyerahkan Zuyuan di tangannya kepada Cizen. Kamu pasti membutuhkannya juga, kan? Cizen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya tidak membutuhkannya. Ye Guan terdiam. Cizen tersenyum dan berkata, ini benar-benar tidak perlu. Ambillah secepatnya dan aku akan menjagamu. Ye Guan mengangguk dan berhenti menandai tinta. Dia membuka mulutnya dan asal mula leluhur berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap aura Ye Guan melonjak dengan liar, dan kekuatan mengerikan melonjak di sekelilingnya, lalu menyebar ke sekeliling, dan ruang serta waktu di sekitarnya mulai bergetar. Cizen menoleh untuk melihat lelaki tua berjubah dan menggerakkan bibirnya. Orang tua berjubah itu tertegun sejenak, lalu mengulurkan tangan kanannya dan menekannya dengan ringan, menekan ruang dan waktu di sekitarnya. Pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di Ye Guan, dan kekuatan ini terus berkeliaran di sekelilingnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi lelaki tua berjubah itu tiba-tiba menjadi serius. Kekuatan asal-usul leluhur. Ekspresi lelaki tua berjubah berubah dari serius menjadi rumit. Ini adalah asal-usul leluhur yang dulu dilindungi oleh peradaban Siwu, tetapi sekarang lebih mudah bagi orang luar. Pria tua berjubah itu menghela nafas dalam hati. Faktanya, jika kesenjangan kekuatan diketahui lebih awal, peradaban Siwu tidak akan pernah mengorbankan nyawanya untuk melindungi asal-usul nenek moyang. Namun ketika mereka menemukan kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak, semuanya sudah terlambat. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa ia dengan tegas menyerahkan asal-muasal nenek moyangnya. Karena mereka bukanlah tandingan gadis Cizen yang ada di hadapannya. Orang ini bahkan lebih menakutkan daripada orang-orang yang mengalami kemunduran pada waktu itu. Dengan memintanya, dia sudah memberi mereka wajah yang besar. Ledakan, pada saat ini, nafas kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan. Dalam sekejap, Ye Guan langsung pergi dari Kaisar Dewa ke Kaisar Agung. Alam Kaisar Agung, aura kuat terus-menerus keluar dari tubuh Ye Guan seperti gelombang, dan kemudian bergetar ke arah sekitarnya. Orang tua berjubah itu menyerang lagi, namun, aura Ye Guan semakin kuat. Ye Guan membuka matanya dan menatap Cizen, sedikit khawatir. Saudari Zen, apakah kamu menekannya? Cizen tersenyum tipis, tidak perlu menekannya. Ye Guan mengangguk. Oke, kali ini, dia tidak lagi menekannya dan membiarkan auranya melonjak dengan liar. Sekarang dia adalah Kaisar Agung, dan jika dia melangkah lebih jauh, dia akan menjadi Kaisar Agung Waktu. Namun, untuk mencapai Kaisar Agung Waktu, dia harus memiliki kekuatan waktu. Pada saat ini, tangan kanan Cizen yang tersembunyi di balik punggungnya tiba-tiba berputar sedikit. Ledakan, dalam sekejap, aula leluhur di sekitarnya langsung memasuki sungai waktu yang panjang, dan kemudian, kekuatan tahun yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Ye Guan seperti gelombang. Di sampingnya, lelaki tua berjubah melirik Cizen, ekspresinya sangat serius. Seolah memikirkan sesuatu, lelaki tua berjubah itu berkata, Nona Cizen, dia telah menembus 2 level berturut-turut, apakah akan ada masalah? Cizen tersenyum dan berkata, jika itu orang lain, dia akan melakukannya, tetapi dia tidak akan melakukannya. Orang tua berjubah itu bingung, kenapa?
Cizen berkata, dia dengan gila-gilaan menekan wilayahnya. Fondasinya stabil seperti batu, dan hati Tao-nya juga sangat kokoh. Oleh karena itu, bahkan ketika dia mencapai usia Kaisar Agung, wilayahnya tidak akan stabil. Bagaimanapun, kekuatannya telah lama melampaui Kaisar Agung waktu. Tentu saja, saya masih merasa sedikit tidak nyaman, jadi saya akan membutuhkan bantuan Anda nanti. Orang tua berjubah berkata dengan cepat, Nona Cizen, tanyakan saja. Cizen tersenyum tipis. Aku ingin kamu membuka istana leluhur nanti dan memanggil 12 roh bela diri untuk bersaing dengannya. Orang tua berjubah itu mengangguk. Oke. Cizen memandang lelaki tua berjubah itu dan berkata sambil tersenyum, berapa kali lagi kamu bisa memanggilku? Orang tua berjubah berkata dengan sungguh-sungguh, 3 kali. 3 kali, Cizen menatap lelaki tua berjubah itu dan berkata sambil tersenyum, kamu bersedia melakukannya? Lelaki tua berjubah itu tidak berkata apa-apa. 12 roh leluhur. Itu adalah salah satu kartu truf terkuat dari peradaban Siwu. Alasan mengapa peradaban Siwu tidak sepenuhnya musnah saat itu adalah karena ke-12 roh leluhur ini. Ke-12 roh leluhur tersebut diubah dari roh ke-12 leluhur peradaban Siwu saat itu. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan memiliki kemampuan yang menakutkan untuk membalikkan perjalanan waktu. Tapi sekarang, mereka hanya bisa memanggil 3 kali. Dalam keadaan normal, jika dia dipanggil untuk menjadi rekan tanding, dia bahkan tidak akan memukulinya sampai mati. Tapi pada saat ini, dia setuju tanpa ragu-ragu. Mengapa? Karena menurutnya itu sepadan. Sekarang peradaban Siwu perlu mencari pendukung. Bukankah 2 orang di depanku ini adalah pendukung terbaik? Ke-12 roh leluhur digunakan 1 kali dan lebih jarang. Tetapi 2 di depannya tidak terbatas. Kesepakatan ini adalah keuntungan besar. Pada saat ini, nafas yang menakutkan tiba-tiba datang dari ujung sungai waktu yang panjang di kejauhan. Cizen sedikit mengernyit, bersambung.